itu kan semua diperkenalkan ketika awal orientasi mahasiswa baru di situ. Sama mungkin seiring berjalannya semester 1 awal itu kan masih proses adaptasi. Nah, itu juga terus proses sosialisasi itu masih terus berlanjut sampai akhirnya memang benar-benar sudah mengenal gimana sih jadi mahasiswa UT itu seperti apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, itu sudah tahu. Kan biasanya semester pertama itu proses adaptasi itu tadi, sosialisasi untuk mempelajari nilai norma pola perilaku yang ada di kelompok tertentu tersebut. Jadi kayak misalnya juga Mbak nanti misalnya kerja di Indo, melamar pekerjaan ya, itu kan pasti ada trainingnya. Nah, training itu sama juga proses sosialisasi. Maksudnya kan karena di situ kan biasanya kan sebelum diterima jadi pegawai tetap, misalnya kan harus melakukan training-training itu untuk pegawai bisa melihat apa sih yang harus dilakukan. Misalnya job desk-nya dia apa, tugasnya dia apa di perusahaan tersebut, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Terus kan ada etika-etika tertentu yang harus dipatuhi oleh semua karyawan. Nah, itu semua masuk dalam sosialisasi seperti itu. Terus kalau kekuatan atau power di sini kelompok mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku para anggotanya. Bisa kan karena harus mengikuti aturan. Jadi kan mau nggak mau anggota harus mematuhi aturan tersebut kan. Nah, itu di situ maksudnya bisa mempengaruhi perilaku anggota kayak dulu. Siapa yo yang mengusulkan bikin baju batik hijau. Nah, itu kan bisa mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi semua angkatan 6 untuk beli baju batik hijau kan. Seperti itu. Itu mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau lebih tepatnya untuk mempengaruhi perilaku anggota kelompok. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini bentar, saya lanjutkan sebentar lagi. Kekuatan atau power itu ada yang namanya reward power. Seseorang memiliki kemampuan untuk memberikan penghargaan kepada orang lain. Jadi misalnya ada anggota yang berprestasi itu diberikan penghargaan. Kayak misalnya kalau yang dapat IP bagus bisa dapat beasiswa dari UT, misalnya seperti itu. Itu kan termasuk reward power. Terus kalau coercive power itu kekuasaan yang mempengaruhi anggota melalui pemaksaan. Mbak Siti pernah sip-sip penundaan hadiah atau bahkan hukuman. Jadi kayak gini misalnya harus benar-benar mematuhi aturan yang ada. Itu jadi coercive itu kan memaksa. Jadi power itu kan ada kekuatan untuk kayak tadi kan mempengaruhi perilaku anggota kelompok. Terus habis itu ada yang namanya legitimate power, itu kekuasaan yang berasal dari persepsi anggota kelompok memiliki hak untuk itu nggak kelihatan. Memiliki hak untuk masalah. Jadi sekarang sudah lewat ya Mbak. Sekarang nggak kelihatan. Memiliki kekuatan persepsi anggota bahwa kelompok memiliki hak untuk mempengaruhi mereka, ya jelas. Jadi kan karena tergabung dalam satu kelompok kita harus mematuhi aturan. Nah, itu legitimate power di situ. Jadi kita sebagai anggota mau nggak mau harus mengikuti aturan. Nah, andai kata misalnya kita nggak bisa mengikuti aturan yang ada di kelompok tertentu, ya jangan jadi anggota kelompok tersebut. Daripada ikut di kelompok situ tapi merasa terpaksa, misalnya ada teman yang ngajak tapi ternyata di dalam kelompok tersebut nggak cocok atau nggak sesuai sama diri atau karakter mbak atau mas. Nah, ya lebih baik keluar daripada di situ terpaksa, kan juga nggak enak toh. Terus kalau expert power itu pengaruh yang berasal dari keahlian seseorang atau kelompok, sama kalau referent power itu pengaruh berasal dari perasaan seseorang terhadap suatu kelompok. Jadi itu jenis-jenis kekuatan atau power. Jadi komponen kelompok ada berapa ya? 5. Oke, apa aja?
Guna apa aja? Status norma peran sosialisasi sama kekuatan. Oke, jangan lupa ya. Ih, yang lain kemana toh? Dari tadi kok yang jawab Mbak Arianti sama Mbak Suci. Mbak Suma, halo. Mbak Eka, Mbak Put, Mbak Dewi. Yang mau ditanyakan enggak sampai sini? Belum. Oke. Apa itu MBH-nya? Mbah dah. Oh, ada. Oke, kita tunggu. Sekarang saya lanjutkan ya tentang oke. Kegiatan belajar 2, pengaruh kelompok terhadap perilaku konsumen. Apa pengaruh kelompok terhadap perilaku konsumen? Mbak pernah merasakan nggak ketika mengikuti suatu kelompok, terus perilakunya mengikuti kelompok tersebut? Jangan kasih contoh kelompok manajemen 6, yang lain. Ada nggak selain di manajemen 6? Ini, pengaruh kelompok terhadap perilaku konsumen. Kira-kira pernah nggak ngalami ketika tergabung dalam suatu kelompok tertentu, terus misalnya perilakunya mbak-mbak jadi mengikuti sih. Selain contoh UT ya, yang lain. Apa? Zamannya jadi kelompok anak kos. Kenapa? Jadi religi. Oke. Ada lagi yang lain? Anak kos kenapa, Mbak? Atau beli iya, tak? Emang nggak boleh kalau yang satunya pengen di nasi goreng. Oh, I see. Oke. Cukup lebar, jadi bisa. Ada lagi? Yang lucu Mbak Haryati, kok bisa yang satu makan mie ayam, yang lain harus makan mie ayam? Nah, kalau pas lagi pengen nasi goreng ya apa, Mbak? Emang nggak boleh gitu? Apa langsung diusir dari kos-kosan? Emang setiap hari kayak gitu dah, Mbak? Harus makanan tertentu yang dibeli, terus semua harus sama. Terus saya tuh malah biasanya kalau sama teman-teman saya tuh pilih makanan yang beda-beda, jadi bisa nyicip-nyicip. Kalau semuanya mie ayam kan nggak variatif. Oh, oke. Menarik.